Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke bab 8, Synchronous Sequential Circuit. Synchronous ini artinya sinkron, sequential adalah operasi yang ada tahapannya, jadi berstep-step, circuit rangkaian. Jadi semua rangkaian yang bertahap yang sinkron gitu. Ya, atau bisa disebut juga dengan FSM. Finite State Machine. Ini bisa saya katakan sebagai season finale dari rangkaian perkuliahan digital kita. Saya harap seperti itu ya. Nah, diharapkan setelah kalian selesai menonton rangkaian video bab 8 ini, kalian sudah bisa mengerti tentang FSM, setidaknya dasarnya, kemudian bagaimana cara merancang sebuah FSM untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Setidaknya sederhana aja dulu. Ya, ingat harus bisa sequential circuit ini karena ini sangat penting sekali. Oke, itu ya. Oke, Finite State Machine atau FSM itu merupakan dari dulu ya, Synchronous Sequential Circuit. Ini kita buat ya suatu hardware yang terdiri dari flip-flop. Jadi nanti FSM ini itu nanti terdiri dari flip-flop ya. Flip-flop. Oke. Flip-flopnya ada S-nya kalau bahasa Inggris. Jadi flip-flop gitu. Kemudian dia nanti terdiri ada combinational circuit. Atau rangkaian kombinasional ya. Rangkaian kombinasional yang diberikan pada input flip-flop, di input flip-flop ya. Flip-flop. Nah, kemudian flip-flop ini juga akan kita berikan ke bahasa Indonesia aja ya. Rangkaian kombinasional ya. Ini diberikan, jadi ada flip-flop, kemudian sebagai inputannya ada dia berasal dari inputan flip-flop ini berasal dari rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional apa sih? Seperti ada AND, OR, XOR, NAND dan seterusnya ya. Jadi sebuah rangkaian yang outputnya tergantung dari input. Kemudian output dari flip-flop ini juga akan diberikan pada rangkaian kombinasional. Nanti akan menghasilkan keluaran Z ya. Keluaran Z ini baru kita berikan kepada aktuator sistem kita. Oke, nanti deh. Nah, kemudian flip-flop ini tentunya ada clocknya ya. Makanya dia disebut dengan synchronous ya. Jadi flip-flopnya tersinkron oleh clock. Oke, kemudian sebagai input combinational circuit itu ada W, ada inputannya. Ini inputannya bisa jadi inputan sebuah sistem, bisa dari sensor, bisa dari rangkaian yang lain. Oke ya. Nah, ini kemudian inputan itu juga diberikan nanti kepada rangkaian kombinasional output. Ini mungkin saya tulis saja ya, output. Kemudian ini input. Rangkaian kombinasional input yaitu untuk flip-flop, rangkaian kombinasional output yaitu untuk outputnya flip-flop. Nah, kemudian dari output ini diberikan diumpan balikan lagi ke input dari rangkaian kombinasional. Oke, jadi ada umpan balik ya. Nah, ini adalah struktur dasar dari FSM. Oke, saya ulangi, ada output. Output ini bisa kita berikan kepada aktuator, bisa dari motor, lampu, atau rangkaian yang lain gitu ya. Motor, lampu, rangkaian yang lain, bisa suara, speaker, sirene gitu ya. Atau bisa microcontroller, pokoknya ini outputnya. Kemudian W itu inputan untuk rangkaian kombinasional. Jadi outputnya Z, inputnya W, inputnya bisa dari sensor, bisa dari rangkaian yang lain, bisa dari FSM yang lain ya. Kemudian ada clock untuk sinkronisasi flip-flop. Jadi intinya ada flip-flop, ada inputan flip-flop, ada combination circuit, output flip-flop, ada rangkaian kombinasional output juga. Nah, ini adalah struktur dasar dari FSM. Oke, sebagai ilustrasi, apa sih gunanya kira-kira FSM ini? Nah, saya akan kasih contoh yang sederhana aja. Kemarin alarm udah. Nah, sekarang misalkan gini. Misalkan kita pengen membuat suatu pengontrol tandon air. Ya, gimana ya? Ini tandon air. Dari sini aja. Oke, ini tandon air ya.
Tandon air. Tandon ini kita beri sensor di bawah, yaitu anggap kita kasih nama S0, di atas kita nama S1. Oke. Nah, kemudian tandon ini mendapat inputan air melalui sebuah motor ya. Sini ada motor atau pompa ya. Pompa ini akan mendorong air ke tandon yang lebih tinggi. Nah, pompa ini ngambil air dari penampungan yang di bawah. Anggaplah ini ya, penampungan yang di bawah. Oke, ini motor pompa ya. Jadi ini air, ilustrasinya pompa nyedot air, kemudian diberikan kepada tandon. Nah, tandon ini disalurkan ke rumah atau gedung melalui keran. Anggaplah ini kerannya pemakaian di rumah-rumah. Oke ya. Ini air sini ya, air ngalir. Nah, sekarang sensor S0 difungsikan untuk untuk mengetahui jika air kosong. Ya, kalau sensor kena air, ya, kalau kena air maka S0 sama dengan 1. Kalau kena air ya, kemudian kalau S1 kena air itu S1 sama dengan 1 kalau kena air. Tentu saja kalau tidak kena air maka S0 sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, sensor ini kalau kita buat pada ini menjadi sistem FSM, maka S0 S1 ini menjadi W. Jadi inputan rangkaian kombinasional dan rangkaian kombinasional output. Oke, kemudian Z ya untuk menjadi inputan pada pompa. Gitu. Jadi Z ini untuk kita berikan pada pompa, sinyal pompa. Karena pompa itu hanya fungsi kerjanya nyala, kemudian mati, gitu ya. Berarti cukup 01 aja. Kalau 0 mati, 1 berarti nyala. Kan gitu ya. Kalau 1, ini pompa ya. Kalau 1 itu nyala, kalau 0 berarti mati, kan gitu ya. Nah, sekarang kondisi sensor. Ya, kalau misalkan kita pengen buat sistem, kalau misalkan airnya kosong, misalkan di sini nih ya, di sini airnya, itu berarti air kosong. Kalau kosong ya, kosong kan ya, atau tandonnya kosong berarti sensornya gimana? S1 S0 nya berarti adalah 0 0. Itu kalau kosong, ya kan? Sekarang kalau misalkan setengah isinya, setengah gitu ya, itu sensornya adalah atau bukan setengah, seharusnya terisi gitu ya. Misalkan terisi, kalau terisi berarti 0 1 kan gitu kan, 0 1. Sedangkan kalau penuh ya, kalau penuh adalah 1 1 kan gitu ya. Nah, sekarang kita buat sistemnya. Jadi kita ingin buat kalau misalkan dia kosong, maka pompa ini mengisi ke tandon. Oke, kemudian air naik, kita kan ya, naik. Apakah pompa langsung mati? Tidak. Pompa jangan dulu mati. Kondisi. Kita buat dulu. Ini level A itu penuh, B atau gini deh. Ini penuh ya. Ini isi, terisi, ini kosong gitu ya. Oke. Pas sudah level isi, apakah pompa mati? Tidak. Tapi pompa kita biarkan nyala terus sampai dia penuh. Kalau dia penuh baru pompa mati, ya kan? Nah, kemudian waktu ini dipakai tandon nih, maka air keluar kan, air turun. Nah, apakah saat air turun, misalkan di sini levelnya, apakah pompa langsung nyala? Kan tentu tidak. Pompa kita biarkan dulu mati sampai dia kosong baru pompa nyala. Tujuannya apa? Agar hemat listrik gitu kan. Jadi pompanya tidak nyala dikit-dikit langsung nyala, dikit-dikit langsung nyala.
Jadi biarkan dia nyala sampai penuh, setelah penuh, kemudian biarkan dia mati sampai kosong. Jadi kalian bisa ngatur kapan dia kosong dengan mengatur sensor ini. Nah, sistem ini itu kalau misalkan hanya menggunakan rangkaian kombinasional, itu tidak mungkin terjadi, tidak bisa kita buat. Kita harus menggunakan flip-flop atau latch. Jadi elemen yang memiliki memori. Oke, untuk membuat sistem ini ya menggunakan FSM, pertama kali kita harus buat dulu state diagram dulu. State diagramnya jadi untuk menunjukkan bagaimana sih kerja dari FSM kita ini secara garis besar ya. Belum masuk ke rangkaian, belum masuk ke hardware. Hanya logikanya saja. Ya kalau misalkan pada program itu bisa saya katakan sebagai flowchart lah. Gitu ya. Oke, kita kasih nama ini misalkan state A. State A ya, kemudian kita kasih tanda. State-nya ini ada tulisan reset. Artinya apa? Kalau sistem kita nanti di reset, dia akan kembali ke state A. Gitu. Kalau sistem kita nanti di reset, dia akan kembali ke state A. Ya. Nah, ini ada kita kasih panah gitu ya. Ada reset baru ke state A. Artinya sekali lagi, kalau sistem kita dinyalakan atau di reset, dia kembali ke state A. Nah, state A ini kondisinya Z sama dengan 0. Z apa Z yang ini? Z yang ini sama dengan 0. Artinya apa? Motor mati. Kan gitu ya. Motor mati. Kemudian, kalau misalkan dia kosong, saat motor mati ya. Motor mati berarti kan saat kondisi, anggaplah dia kalau lagi kosong atau lagi isi. Oke. Nah, kalau misalkan saat kosong itu, saat motor mati ya, itu ada inputan dari S0, S1, 11 misalkan. 11. Apa kalau misalkan 11 berarti motor mati ya. Oke, berarti dia gini, kalau ada inputan 11, maka motor mati. Masuk akal kan? Kemudian kalau ada inputan dari saat motor mati itu 00, maka motor harus nyala kan itu. Ya, ini kita buat state lain yaitu B. Motor nyala, nyala itu tandanya apa? Z sama dengan 1. Ya. Motor nyala itu kondisi terjadi jika inputannya adalah 11. Itu inputan apa? Bukan, satu sih, 00. Sensornya 00 ya. Maka dia motor nyala. Nah, kemudian kondisi apa lagi nih? Jadi coba ingat dulu. Kan ini sensornya ada 2 bit ya, S0, S1 dan S0. Berarti ada berapa kondisi? Ada 4 kondisi ya. 1100 ya, 100 kosong, 11 penuh, saat kemudian terisi 01. Nah, kalau 01 gimana? Kalau kondisi dari mati ya, maka motor tetap mati. Kan gitu ya. Kalau dia kondisi dari mati motornya, misalkan dari mati ini, dari penuh ke atas. Dari penuh ya, kemudian dia dipakai, kan motor mati nih kalau penuh. Nah, waktu ke bawah airnya, karena dia terpakai, kita buat motor tetap mati, ya kan? Saat diisi ini, saat di tengah-tengah ini, apa kondisinya? Sensor. Kondisi sensor 01. Ya, berarti kita buat juga karena di sini, saat dia 01, ya, maka motor tetap mati. Gitu. Oke. Nah, kemudian saat kondisi 11 gimana? Udah 01, 10 gimana? 10 itu apa? Kondisi 10. 10 berarti saat ini terisi, saat ini kena air dan ini nggak kena air. Apakah mungkin terjadi kondisi itu? Dimana yang satu kena air, yang ini nggak kena air? Nggak mungkin kan? Berarti ini mustahil ya. Mustahil saat kondisi 10. Gak usah kita tulis di sini. Oke. Gak usah kita tulis. Nah, kalau kondisi kemudian dia kosong-kosong, artinya kosong tandonnya, maka dia nyala. Nah, sekarang saat pompa nyala, keadaan saat pompa nyala, apa yang terjadi jika inputannya adalah kosong-kosong? Dia akan tetap nyala, ya kan? Kosong-kosong, pompa akan tetap nyala. Begitu.
Nah, kemudian kalau misalkan saat kosong itu berarti saat ini ya, saat pompa nyala itu berarti saat kosong kan. Kemudian pompa nyala, ya dia terisi, kemudian dia sampai S0 kena air, S1 enggak. Berarti kondisi apa? 01. Apakah kondisi 01 pompa kita matikan? Tidak ya. Pompa akan terus kita nyalakan. Jadi kondisi 01 pun pompa juga kita nyalakan. Oke. Kondisi 01 pompa juga kita nyalakan. Nah, kemudian saat sudah penuh, ya gimana S1, 1, S00, 11 gimana? 11 dia sistem akan mematikan pompa. Gitu. Kemudian kondisi 10 gimana? Mustahil juga, nggak usah kita tulis. Nah, ini ya menunjukkan state diagram dari sistem yang kita buat. Jadi istilahnya logikanya lah. Oke, mungkin kalian di sini udah paham ya bahwa di panah ini adalah kondisi input, arah panah tergantung dari kondisi sensor, yaitu kondisi inputnya. Gitu. Sedangkan bulatan kemudian ada tulisan A ini sama B ini merupakan keadaan state kita. Keadaan state kita yang A ini berarti saat keadaan motor lagi mati. Sedangkan ini adalah keadaan motor lagi nyala. Nah, kemudian tanda panah ini ya itu menunjukkan bahwa kondisi state di mana kondisi state akan berlaku saat sistem kita dinyalakan. Jadi kalau sistem dinyalakan dia langsung ke state A, motor otomatis mati. Anggaplah misalkan waktu dia lagi full ya, lagi full, kemudian lagi kosong misalnya yang ini. Kemudian rupanya sistem kita nyalakan, dia kondisi A full, bukan full lagi kosong. Maka pada saat ada inputan 00 dia langsung pompa langsung nyala. Gitu. Nah, ini kata-kata juga ya, panah ini kalau misalkan kondisi asal dan tujuannya sama itu bisa kita gabungkan. Seperti ini ya. Ini bisa saya gabungkan ke sini. Jadi saat kondisi 11 dan 01 dia kembali ke A, berarti ini tidak perlu lagi saya tulis. Gitu ya. Jadi gambarnya lebih enak. Oke, ini adalah state diagram dari rangkaian kita ini. Nah, saran saya untuk kalian agar dapat menguasai FSM, kalian harus benar-benar menguasai state diagram. Bagaimana logikanya membuat state diagram ini. Kalau misalnya kalian sudah bisa membuat state diagram, maka menerjemahkannya ke sistem hardware, ke FSM, itu jauh-jauh lebih gampang. Ya, maka sekarang ini kita pause dulu. Pause dulu ya, pause. Yang ini kita akan belajar cara membuat state diagram. Jadi maksudnya pause ini, masuk sistem ini saya pause dulu. Saya pause dulu. Kita akan membuat state diagram. Ya.